Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Andre Septiawan Nugroho, M. Dida Nugroho, M. Nurfatoni, Mustafridatun Nasihah, Cindy Rahmawardani, Tri Wahyuni, dan Zita Elisia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di benua Australia. Mari kita saksikan bersama bagaimana sih sejarah Islam masuk ke benua Australia. Islam pertama kali masuk ke wilayah Australia dan Pasifik melalui imigran dari berbagai negara, termasuk Turki, Mesir, Timur Tengah, Balkan, India, Pakistan, dan Indonesia. Imigran Muslim ini datang setelah Perang Dunia I dan II. Mereka membawa agama Islam dan budaya mereka ke wilayah ini, berkontribusi pada keragaman agama dan budaya di Australia dan Pasifik. Masuknya Islam ke Australia pertama kali dibawa oleh nelayan dari Sulawesi yang datang ke perairan Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland pada abad 17 Masehi. Selama penyebaran Islam di benua Australia dan Pasifik, terdapat berbagai organisasi Islam yang muncul sebagai wadah untuk mengorganisir dan mewakili umat Islam di wilayah Australia. Di antaranya yaitu 1. AFIK, yaitu organisasi Islam nasional yang didirikan pada tahun 1976 di Australia. AFIK memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan Islam di seluruh benua Australia. 2. Majelis Ulama Indonesia Australia merupakan badan yang mewakili umat Islam Indonesia di Australia dan berfokus pada masalah-masalah keagamaan serta kesejahteraan umat Islam Indonesia di Australia. 3. Majelis Islam Australia, yaitu organisasi yang berupaya mempromosikan dan melindungi kepentingan umat Islam di Australia serta berperan dalam dialog antaragama. 4. Pusat Islam Australia, organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Islam, pemahaman agama, dan kesejahteraan umat Islam di Australia. 5. Organisasi Muslim di Pasifik. Di wilayah Pasifik, organisasi Islam mungkin kurang terstruktur daripada di Australia, tetapi komunitas Muslim di negara-negara seperti Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini mungkin memiliki wakil atau kelompok-kelompok lokal yang bertanggung jawab untuk urusan keagamaan dan budaya. Masjid-masjid yang dibangun berdasarkan asal negaranya Australia. 1. Masjid Turki. Masjid-masjid yang dibangun oleh komunitas Muslim Turki di Australia sering mencerminkan arsitektur dan tradisi Turki. Mereka mungkin memiliki kubah dan menara khas Turki. 2. Masjid Mesir. Masjid yang dikelola oleh komunitas Muslim Mesir cenderung mencerminkan unsur-unsur arsitektur Mesir dengan menara yang tinggi dan desain interior yang elegan. 3. Masjid India atau Pakistan. Masjid yang dihadiri oleh komunitas Muslim India atau Pakistan mungkin memiliki dekorasi yang mencerminkan warisan seni dan budaya dari subbenua India dengan warna-warna cerah dan ornamen yang rumit. 4. Masjid Indonesia. Masjid yang dikunjungi oleh komunitas Muslim Indonesia dapat menampilkan elemen-elemen arsitektur tradisional Indonesia seperti atap bertingkat dan hiasan kayu. Tokoh yang menyebarkan Islam di benua Australia. Yang pertama, tokoh yang dikenal dalam menyebarkan peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik yang berasal dari Turki adalah Syekh Abdul Karim Al-Kibrisi. Syekh Abdul Karim Al-Kibrisi adalah seorang cendekiawan Muslim dan pemimpin spiritual yang berasal dari Siprus atau yang merupakan pulau di dekat Turki, dan memiliki pengikut di berbagai negara termasuk Australia dan Pasifik. Lalu yang kedua,
tokoh yang dikenal dalam menyebarkan Islam di benua Australia dan Pasifik dari negara Mesir adalah Syekh Taj el-Din Hilali. Syekh Taj el-Din Hilali adalah seorang ulama dan pemimpin muslim yang berasal dari Mesir dan aktif di Australia. Ia dikenal karena perannya dalam memimpin komunitas muslim di Sydney, Australia, dan berkontribusi pada pengenalan Islam di wilayah tersebut. 3. Seorang tokoh yang cukup terkenal dalam penyebaran Islam di benua Australia dan Pasifik dari negara India atau Pakistan adalah Abdul Sattar Eddy. Meskipun beliau berasal dari Pakistan, bukan India, beliau adalah seorang filantropis dan pekerja sosial terkenal yang memiliki pengaruh besar dalam melayani masyarakat luas, termasuk komunitas muslim di berbagai negara termasuk Australia dan Pasifik. 4. Salah satu tokoh yang dikenal dalam menyebarkan Islam di benua Australia dan Pasifik yang berasal dari Indonesia adalah Syekh Abdul Halim Muhajir. Beliau adalah seorang ulama Indonesia yang aktif dalam dakwah Islam di berbagai negara termasuk Australia. Syekh Abdul Halim Muhajir datang ke Australia pada tahun 1985 dan berkontribusi dalam mengajar Islam, memberikan ceramah, dan mempromosikan pemahaman Islam yang benar di komunitas muslim di sana. Ia adalah salah satu contoh individu dari Indonesia yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Perkembangan Islam di benua Australia sampai sekarang. Duta Besar Australia hingga Arab Saudi menyebut bahwa Islam berkembang pesat di Australia. Pertumbuhan pesatnya terlihat dari banyaknya masjid, sekolah Islam, serta restoran halal. Ia menyoroti partisipasi Muslim Australia dalam berbagai bidang seperti parlemen, kedokteran, hukum, wawasan, kepolisian, militer, dan bisnis. Ridwan juga menekankan perubahan positif di Australia terkait penerimaan terhadap imigran tanpa ia memandang perbedaan kulit. Sebagai imigran sendiri, ia menyoroti pengalaman buruk di masa lalu, khususnya di Afrika Selatan pada era apartheid. Australia menganggapnya bukan sekedar negara demokrasi dan multikulturasi, melainkan tempat yang ramah bagi semua individu dengan lebih dari 130 tradisi keagamaan termasuk lebih dari 6.000 umat Islam. Ridwan berpendapat bahwa mendorong multikulturalisme di Australia akan membentuk masyarakat yang lebih dinamis dan inklusif. Selain itu, ia meyakini bahwa kebebasan beragama adalah pusat dari model multikultural Australia, dan hal ini dapat berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.